Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar geometri ruang, materi kelas 12, matematika wajib, semester ganjil. Geometri ruang. Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Ada dua macam geometri, yaitu geometri datar dan geometri ruang. Geometri dimensi 3 atau geometri ruang membahas mengenai pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Contoh-contoh bangun ruang yang dipelajari adalah balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu jarak titik ke titik. Misal, kita memiliki dua buah titik yang sejajar, yaitu titik A dan titik B. Nah, bagaimana cara kita menentukan jarak antara dua titik tersebut? Untuk mengetahui jarak antara titik A ke titik B, kita tinggal menghitung panjangnya. Panjang antara kedua titik tersebut adalah garis C. Apabila kedua titik A dan B tadi berada di suatu kubus, maka panjangnya atau jarak antara titik A ke titik B adalah sama dengan panjang rusuk kubus tersebut. Lalu, bagaimana jika titik yang kita miliki tidak sejajar? Seperti yang terlihat, titik A berada di bawah, sedangkan titik B berada di atas. Untuk menentukan jaraknya, kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Pertama, kita akan buat garis bantu horizontal, yaitu garis G. Kemudian buat juga garis bantu vertikalnya, yaitu garis H. Sehingga G dan H itu membentuk sudut siku-siku, sehingga kita bisa mencari nilai atau panjang AB menggunakan rumus Pythagoras sama dengan akar G kuadrat ditambah H kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Bisa kita lihat terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana AB sama dengan 2. Terdapat satu titik di tengah CG, yaitu titik P. Karena panjang rusuk AB adalah 2 cm, maka BC juga sama dengan 2 cm. Begitupun dengan CG, sehingga CP adalah 1 cm. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung jarak antara titik A ke titik P? Nah, kita harus mencari dulu berapa panjang AC. AB sama dengan 2, begitupun dengan BC sama dengan 2. Sehingga dapat kita hitung AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB dan BC sama-sama dengan 2, jadi akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Nah, akar 8 ini bisa kita pecahkan menjadi akar dari 4 dikali 2. Akar dari 4 adalah 2, dan 2 tadi tetap di dalam akar. Jadi, 2 akar 2 sama dengan AC. Nah, kita sudah mengetahui bahwa panjang AC adalah 2 akar 2. Kemudian, bisa kita lihat ada sebuah segitiga siku-siku ACP. Jadi, dapat kita hitung AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. AP sama dengan akar dari AC kuadrat atau 2 akar 2 ditambah CP tadi 1 sama dengan akar 8 ditambah 1 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi jarak antara titik A ke titik P adalah 3. Baik, materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Kita memiliki suatu titik, yaitu titik A dan garis K. Nah,
bagaimanakah cara menghitung jarak antara titik A tersebut ke ruas garis K? Pertama, kita tarik ruas garis sehingga memotong garis K di AA aksen. AA aksen tegak lurus dengan garis K, sehingga AA aksen merupakan jarak antara titik A dengan ruas garis K. Nah, ada hal dasar yang harus kita ketahui sebelumnya, yaitu proyeksi ke titik ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah garis itu. Misal, kita memiliki sebuah segitiga ABC. Titik B diproyeksikan ke garis AC. Garis tersebut tidak jatuh ke tengah-tengah garis AC, tapi tegak lurus. Selanjutnya, mari perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Manakah jarak antara titik E ke rusuk AB? Dari titik A, kita tarik garis sehingga memotong rusuk AB di titik A. AE tegak lurus dengan rusuk AB, sehingga jarak antara E dengan rusuk AB sama dengan panjang rusuk AE. Nah, sekarang diketahui panjang rusuknya 8 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak antara titik E ke rusuk AB? Jarak antara E dengan rusuk AB sama dengan panjang rusuk AE atau 8 cm. Selanjutnya, perhatikan kubus PQRS TUPW berikut. Manakah jarak titik P ke diagonal QT? Dari titik P, kita tarik garis sedemikian sehingga memotong garis QT di X. PX tegak lurus dengan QT. Jarak P ke QT sama dengan panjang ruas garis PX. Nah, sekarang diketahui panjang rusuknya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak titik P ke diagonal QT? Untuk memudahkan perhitungan, kita sederhanakan kubus menjadi segitiga PQT, di mana PQ sama dengan PT, yaitu 8 cm. Segitiga PQT kita sederhanakan lagi menjadi segitiga PXT, di mana PT tadi sama dengan 8 cm dan bersiku-siku di titik X. Hal ini untuk mempermudah kita menentukan panjang PX. Selanjutnya akan digunakan rumus trigonometri untuk menentukan panjang setiap garis. Untuk menentukan panjang dari PX, kita nanti akan menggunakan sinus dari T. Nah, sekarang kita membutuhkan besar sudut T menggunakan tangan. T sama dengan PQ per PT, sehingga sama dengan 8/8. Tangan T sama dengan 1. Nah, jika tangan T sama dengan 1, maka besar sudut T adalah 45 derajat. Sekarang kita akan menghitung panjang PX dengan menggunakan sin T. Sin T sama dengan PX dibagi PT. Besar sudut T tadi 45 derajat, sehingga sin 45 derajat dibanding PX, PT kita substitusikan, yaitu 8. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan PX dibagi 8. Sehingga PX sama dengan 8 dikali setengah akar 2. PX sama dengan 4 akar 2.
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jarak P ke QT sama dengan panjang ruas garis PX sama dengan 4/2 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu jarak titik ke bidang. Jika kita memiliki sebuah titik yaitu A dan sebuah bidang yaitu kita beri nama bidang V. Kemudian bagaimana cara kita menentukan jarak antara titik A ke bidang V tersebut? Pertama, kita buat dulu dua buah garis yang saling tegak lurus di bidang V. Perpotongan antara dua garis tegak lurus tadi kita namakan A aksen. Yang disebut dengan jarak adalah ruas garis yang tegak lurus dengan perpotongan dari dua buah garis di suatu bidang. Sehingga jarak titik ke bidang tak lain adalah panjang A aksen. Perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Manakah panjang ruas garis yang menyatakan jarak H ke bidang ABCD? Nah, dari sini dua garis yang saling tegak lurus adalah AD dan DC, di mana AD dan DC itu berpotongan di titik D, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak antara H ke bidang ABCD sama dengan panjang DH. Nah, kemudian diketahui panjang rusuk sama dengan 8 cm. Pertanyaannya, berapa jarak H ke bidang ABCD? Nah, sudah kita ketahui tadi jika H itu sama dengan panjang DH dan panjang DH sama dengan panjang rusuk kubus, sehingga jarak H ke bidang ABCD sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita beralih ke limas TABCD. Manakah jarak titik T ke ABCD? Bisa kita lihat, terdapat dua garis yang saling tegak lurus pada bidang ABCD, yaitu garis AC dengan BD, di mana titik potongnya berada di tengah, yang kita beri nama titik E. Sehingga dapat kita ketahui bahwa jarak titik T ke ABCD adalah ruas garis ET, atau jarak titik T ke ABCD sama dengan panjang ET. Nah, kemudian jika diketahui panjang rusuk sama dengan 8 cm, maka AB, BC, CT itu sama dengan 8 cm. Sehingga kita ketahui bahwa ini merupakan limas tegak dengan alas persegi. Bagaimana menentukan jarak antara titik T ke bidang ABCD? Nah, dari gambar tersebut kita sederhanakan permasalahan menjadi segitiga TAC, di mana TE tegak lurus. Karena dia merupakan jarak, maka TE harus tegak lurus dengan garis AC. Panjang AC adalah 8/2 cm. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Sama seperti cara kita menentukan panjang AC pada pembahasan jarak antara titik ke titik tadi. Dapat kita lihat bahwa segitiga TAC merupakan segitiga sama kaki, sehingga panjang
TE dan juga EC itu sama, yaitu membagi 2 panjang AC. Jadi masing-masing panjangnya adalah 4/2 cm. Perlu diingat, TAC haruslah tegak lurus agar AE sama dengan EC. Jika TAC tidak tegak lurus, maka AE belum tentu sama dengan EC. Permasalahan kita sederhanakan lagi, kita potong menjadi 2 sehingga menyisahkan segitiga TEC, dimana dengan siku-siku di titik E. Karena segitiga TEC merupakan siku-siku, maka kita bisa mencari panjang TE menggunakan rumus Pythagoras. CT kuadrat sama dengan EC kuadrat ditambah TE kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. CT 8 cm dan EC 4/2 cm. 8 kuadrat itu 64 sama dengan 4/2 kuadrat itu 32 dan ditambah TE kuadrat. Kedua ruas kita tambahkan negatif 32 sehingga TE kuadrat sama dengan 64 dikurang 32. TE kuadrat sama dengan 32. TE sama dengan akar 32. Akar 32 bisa kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali 2. Akar 16 itu berapa? Akar 16 itu 4. Jadi kita keluarkan. Jadi TE sama dengan 4/2. Kembali ke soal. Jarak titik T ke ABCD sama dengan panjang ET sama dengan 4/2. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi-materi yang sudah kita pelajari. Terima kasih.